Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar walaupun kita belum bisa bertatap muka. Baiklah, di pertemuan kedua, Ibu akan membahas tentang rambu-rambu pelaksanaan hak asasi manusia, tantangan atau hambatan pelaksanaan hak asasi manusia, dan kasus pelanggaran hak asasi manusia di negara Indonesia. Baiklah, yang pertama yaitu rambu-rambu pelaksanaan hak asasi manusia. Di sini rambu-rambunya terbagi menjadi 3. Yang pertama, pelaksanaan hak asasi manusia tidaklah secara mutlak. Yang kedua, pelaksanaan hak asasi manusia harus selalu diimbangi dengan tetap melaksanakan kewajiban. Artinya, hak dan kewajiban itu harus balance atau seimbang. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan hak asasi manusia harus diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku di setiap negara. Nah, termasuklah negara Indonesia yang mengatur sedemikian rupa mengenai hak asasi manusia. Selanjutnya, tantangan atau hambatan dalam pelaksanaan hak asasi manusia. Di sini ada 4. Yang pertama, kolonialisme atau imperialisme. Yang kedua, diskriminasi, contohnya rasisme dan apartheid. Kemudian yang ketiga, penindasan dan perbudakan. Yang keempat, ketidakadilan dan kezaliman. Oke. Kemudian bagian C, yaitu kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di negara Indonesia. Nah, di sini ada 2 submasalah. Yang pertama yaitu penyebab pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, dan yang kedua adalah kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Nah, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, di sini ada 3 makna pelanggaran HAM. Yang pertama, pelanggaran itu merupakan perbuatan yang melawan hukum, baik yang dilakukan terhadap seseorang maupun kelompok orang. Kemudian, pelanggaran HAM juga dapat dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang termasuk juga aparat negara. Dan yang ketiga, pelanggaran HAM atau pelanggaran hak asasi manusia mencakup seluruh perbuatan melawan hukum, baik yang dilakukan secara sengaja, tidak sengaja, maupun atas kelalaian yang dapat mengurangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang ataupun kelompok orang. Nah, itulah makna dari pelanggaran hak asasi manusia. Nah, yang pertama tadi, apa penyebab dari pelanggaran hak asasi manusia? Di sini ada 2 faktor. Yang pertama faktor internal, artinya faktor itu dari dalam. Kemudian faktor eksternal ataupun faktor yang berasal dari luar. Nah, faktor internal di sini ada 3. Nah, ini yang paling sering ini adalah sikap egois atau yang sikap yang suka mementingkan diri sendiri. Nah, ini ujung-ujungnya memang bisa mengakibatkan kita itu melanggar hak asasi orang lain. Kemudian yang kedua, rendahnya tingkat kesadaran hak asasi manusia. Memang kalau dilihat, tingkat kesadaran kita mengenai hak asasi manusia di negara Indonesia ini masih sangatlah rendah. Sehingga banyak sekali kasus-kasus pelanggaran HAM, baik itu pelanggaran HAM yang bersifat ringan ataupun pelanggaran HAM yang bersifat berat. Kemudian yang ketiga, sikap tidak toleran atau tidak toleransi terhadap orang lain. Inilah ya ketiga faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia secara internal. Kemudian yang kedua, faktor eksternal, artinya faktor yang berasal dari luar. Yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, tidak tegasnya aparat penegak hukum. Yang ketiga, penyalahgunaan teknologi. Dan yang keempat, kesenjangan ekonomi dan sosial yang
tinggi. Nah, ini juga merupakan faktor-faktor yang bisa menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia. Oke, kemudian yang kedua, kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Di sini kasus pelanggarannya terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah kejahatan genosida dan yang kedua kejahatan terhadap kemanusiaan. Apa itu kejahatan genosida? Nah, di sini sudah ada maknanya, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok ras, kelompok etnis, agama dengan cara A. Membunuh anggota kelompok, B. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental terhadap anggota kelompok, C. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik secara keseluruhan atau sebagian, D. Memaksakan tindakan bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, dan E. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok yang lain. Dan di sini ada contoh kejahatan genosida yang terjadi di negara Indonesia dan di luar negara Indonesia. Selanjutnya adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, artinya suatu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Nah, berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, penganiayaan terhadap kelompok tertentu yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis budaya, agama, jenis kelamin, penghilangan orang secara paksa, dan kejahatan apartheid. Dan ini ada contoh gambar mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Myanmar, itu kasus Rohingya. Dan ini juga perbudakan, contoh gambar perbudakan di zaman kolonial. Bahkan di zaman modern sekarang pun masih ada perbudakan manusia, ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah contoh kejahatan hak asasi manusia yang pernah terjadi di negara Indonesia. Nah, misalnya ada pembunuhan massal yang terlibat PKI, kasus Tanjung Priuk, penembakan misterius, kasus aktivis buruh Marsina, kerusuhan di berbagai kota, kasus Trisakti, kasus Semanggi 1, kasus Semanggi 2, kasus Aceh, Papua, Maluku, Sampit, dan Poso. Dan sebenarnya masih banyak kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di negara Indonesia, baik yang ringan ataupun berat. Baiklah, sampai di sini materi yang Ibu sampaikan di pertemuan kedua. Nah, jika ada pertanyaan atau materi yang Ibu sampaikan kurang jelas, silakan Anda diskusikan di dalam forum kelasnya masing-masing. Baiklah, sampai di sini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.